Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya Apri aka Papa Roka. Inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Seperti biasa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, seperti hari-hari biasanya, kepanjangan bacot. Seperti biasa sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang pembunuhan oleh rekan kerja sendiri sampai ke berita balita yang tewas tertembak oleh bocah berusia 13 tahun. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Seorang pria di kota Medan ditangkap polisi karena tega membunuh rekan kerjanya. Pelaku yang tinggal di kawasan Helvetia Medan ini mengaku kesal karena si korban kerap mengejek saat tengah bekerja. Ayo, siapa di sini yang suka bully teman kerjanya? Hati-hati ya. Coba tak teman kalian yang sering bully di tempat kerja, biar kita bahkan si korban kadang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pelaku sehingga membuat dia sakit hati. Tidak tahan dengan sakit hatinya, pelaku pun langsung menyanyikan lagu I Want You To Take Me Home Ampun. Tidak tahan dengan sakit hatinya, pelaku pun langsung merencanakan untuk menghabisi nyawa korban sehari sebelum kejadian. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib untuk Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Pemuda yang tinggal di kawasan Medan Helvetia ini ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Sunggal usai membunuh rekan kerjanya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal kerap diejek saat keduanya tengah bekerja. Bahkan tak jarang korban kerap mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat pelaku sakit hati. Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Yasir Ahmadi menyebut, pelaku yang sudah sangat sakit hati kepada korban bahkan merencanakan untuk menghabisi nyawa korban 1 hari sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Pelaku membawa pisau ke tempat mereka bekerja dan membunuh korban keesokan harinya usai kembali diejek oleh korban. Motif yang kita simpulkan sementara ini adalah karena balas dendam akibat kebencian yang ditimbulkan oleh korban terhadap tersangka, di mana tersangka sering sekali dibully. Dalam kasus ini pelaku terancam dihukum dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Motor staf Diskominfo Bondowoso hilang. Korban sempat mengira dia di-prank temannya. Kejadian bermula ketika korban yang bernama Fajar hendak pulang dari kantornya. Namun dia kaget melihat motornya tidak ada di halaman kantornya. Sempat mengira dia di-prank oleh temannya, dia akhirnya mencari motornya kemana-mana. Setelah sadar, motornya bukan di-prank oleh temannya, tapi dia di-prank oleh maling. Jadi guys, motornya itu digondol maling. Ya sama sih, di prank sama maling juga. Prank, kamu kena prank. Selamat kamu kena prank.
Kejadian pencurian tersebut terekam kamera CCTV kantornya dan saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan tahap penyelidikan. Berikut kita prank. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Dilansir tribunmadura.com, korban yang merupakan staf Diskominfo diketahui bernama Fajar. Rekan korban yakni Ahmad Ridho saat dikonfirmasi pada Rabu 23 Juni 2021 memberikan keterangan. Kejadian disebut terjadi saat Fajar hendak pulang bekerja. Saat itu ia dibuat panik dengan tak adanya motor di halaman kantor. Fajar pun sempat menduga motor Honda Scoopy dengan nomor polisi P3180AY itu disembunyikan oleh sang teman. Dengan memencet tombol remote alarm, ia pun mencari keberadaan motornya dengan mencari di sejumlah sudut kantor. Namun setelah beberapa menit, suara alarm motornya tak kunjung berbunyi. Dari situlah Fajar menyadari bila motornya raib digondol maling. Fajar pun berinisiatif melihat rekaman CCTV. Dari hasil pantauan yang dilakukannya, pelaku disebut mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna gelap dan juga helm warna merah. Pencuri itu sempat mengawasi situasi kantor Diskominfo dengan tenang. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membobol kunci motor. Pelaku lantas menggasak motor Honda Scoopy bernomor polisi P3180AY itu. Kapolres Bondowoso AKBP Herman Prianto memberikan keterangan. Dengan berbekal rekaman CCTV, polisi berupaya untuk memburu pelaku curanmor serta mengumpulkan informasi dari saksi-saksi di tempat kejadian perkara atau TKP. Kini, kasus tersebut disebut masih dalam tahap penyelidikan. Seorang balita di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat tewas mengenaskan setelah tak sengaja tertembak senapan angin tepat di dadanya oleh bocah yang masih berusia 13 tahun. Kronologi bermula ketika dua bocah tersebut bermain kejar-kejaran dalam rumah. Saat bermain kejar-kejaran dalam rumah, bocah berusia 13 tahun tadi mengambil senapan angin yang digantung di dinding dan menodongkannya tepat di dada balita tersebut. Si bocah yang berusia 13 tahun tadi mengambil senapan angin yang digantung di dinding dan menodongkan tepat ke arah dada balita tersebut dengan niat bercanda. Namun naas, balita tersebut jatuh bersimbah darah setelah bocah 13 tahun tadi menarik pelatuk senapan angin yang berisi peluru tadi. Kok berisi peluru tadi kayak jungle? Oke. Namun naas, balita tadi jatuh bersimbah darah setelah ditodong. Namun naas, balita tadi A few moments later. Namun naas, balita tersebut langsung jatuh bersimbah darah setelah senapan angin yang berisi peluru tadi ditarik pelatuknya oleh bocah 13 tahun tadi. Dari kasus tersebut dapat kita ambil pelajaran yang berharga, bahwa bagi para orang tua mohon untuk menyimpan barang-barang yang membahayakan jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti tadi. Baiklah, kita lihat berita lengkapnya. Melalui sambungan telepon pada Rabu 23 Juni 2021, Wakapolsek Sikakap, Yanuar, membenarkan adanya insiden itu. Bocah 13 tahun yang tidak sengaja menembakkan senapan angin itu diketahui berinisial TS, sementara korban meninggal dunia berinisial PS. Dikutip dari Kompas.com, Yanuar menceritakan kronologi kejadian berawal saat TS dan PS bermain kejar-kejaran di rumah TS. Awalnya, TS berniat bercanda dengan mengambil senapan angin yang tergantung di dinding kamar orang tuanya. Saat itu, TS juga tidak mengetahui bahwa senapan angin itu ternyata berisi peluru. Senapan angin itu kemudian ditodongkan ke dada PS dengan maksud bercanda. Namun, TS kemudian tak sengaja menyentuh pelatuk senapan angin itu, hingga tiba-tiba PS jatuh bersimbah darah lantaran mengalami luka di bagian dada.
Korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nahas PS meninggal dunia di tengah perjalanan. Yanuar menjelaskan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan tidak melakukan penahanan terhadap TS yang masih di bawah umur. Adanya insiden ini pun membuat ia mengimbau agar orang tua lebih mengawasi anak-anaknya, terlebih jika terdapat benda yang memiliki risiko tinggi di rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Pos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap di Crime Story. Wan Pamungkas set, gue kalau makan bisa sampai ke tulang-tulangnya. Tapi kalau sama kamu, gue mau sampai ke tulang-tulangnya. I want you to take me home, I'm falling. Ini sudah record, Gus? Sudah.